Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Oke, teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang masalah dari sebuah aki kering atau biasa disebut dengan aki bebas perawatan, dikarenakan sekali pasang tanpa memerlukan penambahan air aki. Dan di sini ada dua buah aki, seperti ini. Dan untuk kondisinya ini sudah dipakai atau sudah digunakan di motor, dan kita akan lihat beberapa kendala atau beberapa cara untuk melihat kedua aki ini. Oke, dan di sini untuk aki yang sebelah sini sudah saya tambahkan air aki yang biasa yang warna biru ke dalam ke-6 lubangnya sini. Oke, 6 lubangnya. Dan di sini untuk bodi akinya ini masih bagus atau lurus. Oke, dan di sini ada sini ada agak tonjolan sedikit. Oke, ini saya raba ada tonjolan sedikit. Di belakangnya juga sama, tonjolan sedikit di sebelah sini, atau sel dari sebelah kiri 1, 2, 3. Oke, tengah kiri di sini sudah terjadi, plastiknya ini sudah melentung atau sudah tidak lurus lagi, seperti itu. Dan di sini saya akan mengecek dari kondisi aki ini, dimana untuk kondisi aki ini kita bisa dengan mudah melihat suatu kondisi aki itu dari voltase. Oke, dari voltase aki ini adalah hal wajib yang bisa saya ketahui menggunakan rumus voltase. Oke, 10,23. Adalah ciri-ciri dari aki yang sebelah ini melentung satu. Dan kebetulan di sini ada aki lain, ini barusan dapat tukeran dari motor lama tidak digunakan, motornya lama tidak digunakan, dan tadi barusan tukeran sama aki yang normal. Oke, di sini untuk kondisinya kita bisa lihat. Oke, ini kita bisa lihat melentung semua. Oke, tidak lurus. Bagian belakangnya sama. Oke, bergelombang. Kita bisa lihat dengan jelas, teman-teman, seperti ini. Dan kita lihat voltasenya, kita cek voltasenya bos, kita lihat dulu. Oke, untuk voltasenya ini asli di bawah 1 volt, cuman 0,8 volt. Jadi kondisi aki ini cuman 0,8 volt, dimana untuk normal dari aki 12 volt itu minimal 12 volt. Jadi ini saya katakan adalah aki yang benar-benar mati total dan mengalami kerusakan permanen dan tidak bisa diperbaiki dikarenakan di plastiknya ini melentung. Ini biasanya setelah saya gergaji dulu, saya cek itu terjadi keretakan pada plat parselnya, atau plat selnya itu sudah mengangkat semua atau sudah mengalami pecah di dalamnya, sehingga tidak bisa menerima arus pengisian dari motor itu sendiri maupun dari alat pengecasan dari kiprok motor seperti ini, tidak bisa melakukan pengisian. Oke, tidak bisa melakukan pengisian, dan dikarenakan tidak ada hubungan arus yang masuk ke dalam
selnya ini tidak ada sambungan. Ini bisa disebabkan beberapa masalah. Ini biasanya terjadi, maaf untuk kondisinya mau Jumatan ini teman. Oke, ada suara dari masjid. Oke, dan untuk kondisi seperti ini menurut pengalaman saya yang saya alami pada saat proses penggantian aki yang saya lakukan. Untuk kondisi dimana terjadi kerusakan seperti ini bisa disebabkan karena sistem pengisian di motor itu saat digunakan. Ini ada hal yang paling penting adalah bagian sistem pengisian di motor, dimana untuk regulator atau kiprok ini yang baik atau standar dari pengisian aki 12 volt seperti ini itu adalah 14,5 volt, dan untuk sistem pengisian di kiprok motor yang 14,5 volt ini cuman dimiliki oleh sebuah kiprok yang standar bawaan dari motor atau standar pabrikan, dimana untuk kiprok yang saya pegang ini adalah yang biasa. Oke, untuk yang biasa seperti ini ada karetnya, ada kayak lem karet seperti ini. Oke, dan di sini untuk outputnya jika kita pakai di motor, jika kita pakai di motor saat digas penuh itu biasanya mencapai 16 volt bahkan 17 volt, yang bisa menyebabkan pada saat dilakukan pengisian ini selnya menjadi panas. Oke, ini kalau beberapa minggu tidak masalah, tetapi setelah 1 bulan, untuk hal yang pertama ini mengalami air aki yang sudah kering atau air akinya sudah berkurang sehingga terjadi pendinginan yang kurang pada plat selnya atau tidak ada air akinya, dan kemudian dipakai terus menerus sekitar 2 bulan sehingga terjadi panas pada plat selnya yang menyebabkan plastiknya ini terdorong ke atas, terdorong keluar, karena di dalam plat selnya ini di dalam lubang-lubangnya ini terjadi tekanan yang sangat kuat pada saat dilakukan pengisian, karena di sini terjadi kenaikan suhu sehingga plastiknya ini lentur, plastiknya ini lentur kemudian tertekan keluar sehingga melentung seperti ini dan mengakibatkan plat selnya di dalam aki tersebut menjadi retak atau pecah dan tidak tersambung dari plat selnya yang menyebabkan tidak bisa menerima arus dari aki. Dan untuk kiprok yang standar orisinil, kita bisa mengetahui dengan fisiknya atau bentuknya. Bentuknya rapi seperti ini. Dan di sini ada fiber atau seperti plastik hitam tetapi keras, dan untuk plastiknya ini juga warnanya agak gelap, sedikit gelap. Kita bandingkan, ini lebih tentunya lebih bobotnya lebih besar, bobotnya lebih besar ini. Teman, dan di sini untuk aki yang kedua gini, kondisinya adalah sudah lemah, ini mati total, dan di sini melemah karena ada bagian plat sel yang mengalami kerusakan pada satu sisi ini. Pada satu sisi ini adalah ciri-ciri bahwa aki tidak bisa diperbaiki atau tidak menyimpan arus. Ini kita untuk kondisi aki seperti ini kita bisa cas, tapi biasanya yang sebelah sini ini terjadi kenaikan suhu, kemudian beberapa jam atau 30 menit itu ngedrop lagi seperti itu. Untuk kondisi aki seperti ini melentung bagian satu. Teman, dan untuk aki yang sebelah sini, aki yang kering 12 volt 5Ah
Ini kita bisa lihat ini bekas dan sudah lama sekali digunakan. Kita bisa lihat sudah lama sekali digunakan. Kita bisa lihat dari kondisi fisiknya atau catnya di sini sudah sudah tidak rapi lagi, dan kita bisa melihat suatu kondisi aki tidak memandang dari bentuk fisiknya seperti ini, tapi yang hal termudah adalah melihat kondisi di plastiknya sini. Kondisi plastiknya sini masih lurus, masih lurus, masih bagus. Kita lihat voltasenya. Teman, dan di sini saya gunakan volt digital. Di sini saya lihat dari voltase aki ini, walaupun tidak sebagus aki yang keadaan normal, ini tergolong bentuk fisiknya sudah kurang rapi, tetapi voltasenya masih 12,8. Ini sangat bagus sekali untuk aki 12 volt, dimana untuk standar aki 12 volt ini adalah di sini kita bisa lihat 12 volt, 4. Di atas 12 volt, 4 di sini berarti akinya itu dalam kondisi baik atau bisa menyimpan arus listrik dan tidak terjadi kerusakan pada pelajarnya, dikarenakan di setiap lubangnya di sini ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di setiap lubang ini sekitaran 2,05 volt. Jadi saat kita jumlah itu sekitaran 12,4 volt itu untuk aki yang normal. Teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk mengetes aki ini menggunakan alat tes yang saya rakit atau saya buat sebelumnya, menggunakan shunt resistor atau resistor dengan kapasitas atau dengan resistansi nilai ohm satuannya ohm. Ini sangat rendah sekali, 12 ohm dan 5 watt. Dan di sini saya pasang secara paralel atau saya hubungkan seperti ini. Ini yang kanan ke positif, yang kiri ke negatif. Ini untuk penggunaannya bolak-balik tidak masalah. Dan di sini sudah saya tes menggunakan ampermeter, menggunakan avo digital sebelumnya. Ini bisa digunakan dengan mengeluarkan arus beban sebesar 6 ampere saat alat ini saya gunakan. Saat alat ini saya gunakan itu memberi beban pada aki ini sebesar 6 ampere, dan di sini kita bisa lihat kondisi aki yang masih baik. Keadaannya saat diberi beban 6 ampere saya gunakan 15 detik, dan kita lihat penurunan voltasenya, penurunan voltase yang ada pada aki ini. Pada aki ini aki 12 volt 12 volt 5 ampere. Saya tekan tombol push buttonnya. Maaf, di sini saya tidak menggunakan tripod, jadi saya pegang tangan, maaf kameranya goyang. Ini saya tekan sekitar 15 detik. 15 detik itu 2, 3, 4, 5. Teman-teman, seperti ini. 11,9 volt ini saat diberi beban. Dan di sini terjadi kenaikan suhu pada alatnya. Agak hangat. Agak hangat. Kembali lagi ke 12,5 volt, naik lagi. Dan di sini sudah saya pastikan bagus, karena untuk sebelumnya ini sudah saya ukur nilai ampernya menggunakan baterai analyzer sekitar 75 ampere. 75 ampere. Ini sudah sangat bagus untuk motor starter tentunya. Dan di sini arus penyimpanan yang sudah besar,
karena di sini untuk aki yang lama dipakai di motor, untuk perbaikan aki ini cukup mudah. Kita tinggal buka penutupnya, karena di sini sudah mengeluarkan arus. Kita buka penutupnya di sebelah sini, kemudian kita tambahkan air aki yang biasa sudah cukup atau warna biru. Oke, ini sudah bisa menambahkan atau menaikkan daya simpan. Tentunya akinya tidak kering lagi, tidak kering, dan daya simpannya bertambah karena ada cairan pendingin di dalamnya sini, di dalam pelajannya. Sama seperti pada radiator motor, saat kita gunakan jika mengalami kering juga mengalami kenaikan suhu, sama seperti pada aki. Jika digunakan lama, itu pada aki bebas perawatan seperti ini juga bisa terjadi kurangnya air aki pada aki yang kita gunakan di motor. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba aki ini pada cas BRT Imax. Saya gunakan, saya tes. Saya tes, kita lihat kondisinya. Saya nyalakan alatnya. Ini mendiagnosa dari voltase aki. 12,8 untuk voltase akinya, 12,8. Kemudian di sini nanti di LED-nya ini menyala, LED load-nya. Ini LED load-nya itu memberi beban ke akinya sini. Sekitaran 3 ampere. Dan di sini kita bisa lihat penurunan voltasenya 12 volt, dan di sini berlangsung sekitar 15 detik. Kondisi akinya 90%. Dan di sini ada indikatornya. Pengecasan 88, kemudian 90. Nanti akan penuh. Dan 1. Dan di sini kita bisa lihat beberapa kondisi pada aki yang kita cas. Ini tadi untuk akinya diagnosanya 12 volt. Ini dalam kondisi bagus. Kita bisa lihat beberapa kondisi pada aki yang ada pada motor saat kita lakukan tes. Di sini ada C1 yang bawah, ini yang bawah sendiri BAD, itu adalah kondisi aki yang sudah rusak. C1 kurang dari 12,5%, C2 error atau ada sel yang terputus, C3 kondisi aki ngedrop atau melemah atau tekor. Dan di sini untuk kondisi aki ini sudah sangat bagus, dimana untuk pengecasan pada alat yang bawaan Imax ini sama 14,5 volt pada saat digunakan pengecasan normal, dan pengecasan booster di sini ini sama kondisinya saat dicas itu 15,5 volt. Ini sama saya gunakan pada tas aki menggunakan kiprop motor yang orisinil, yang asli. Sudah ada di video saya sebelumnya, dimana untuk kondisinya saat pengecasan normal itu 14,5 volt, dan saya tambahkan diode pada bagian pada bagian negatif dari kipropnya. Ini bagian putih menghadap ke negatif, ini saya tambahkan 2. Kemudian saat diaktifkan atau melewati diode itu menjadi 15,5 volt untuk output pengisian dari aki. Kemudian saat tidak menggunakan diode, saya jumper seperti ini, outputnya 14,5 volt. Terima kasih, semoga bermanfaat tentang kondisi dari sebuah aki motor, dimana kita bisa melihat
tanda-tanda atau bentuk dari fisik aki, baik aki normal, baik aki lemah, mati total, lemah, dan normal. Yang bagus kita bisa lihat dari kondisi fisiknya dan voltase dari aki tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam otomotif.